Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Infitar, di mana kita memasuki ayat yang ke-6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ini merupakan sebuah manuskrip perbincangan antara kita. Mudah-mudahan bukan kita yang akan mengucapkan kata-kata ini, dikarenakan ada beberapa dialog yang diungkapkan di dalam Al-Quran, khususnya itu diberikan bocoran kepada kita gambaran bagaimana percakapan nanti di hari akhirat. Dan ini adalah sebuah percakapan, semoga bukan kita yang akan ditanyakan oleh malaikat, oleh Allah tentang percakapan tersebut, di mana Allah berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kalian itu keterlaluan dengan Allah yang Maha Pengasih. Ini merupakan sebuah pertanyaan. Kenapa kalian durhaka terhadap Allah? Kenapa kalian itu demikian rupa dengan Allah? Pertanyaan seperti ini kalau seandainya itu ditanyakan kepada kita, maka sungguh kita menjadi orang-orang yang celaka. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita yang sudah mempelajari ayat Al-Quran ini akan terucap kata-kata ini kepada kita. Kenapa demikian? Dikarenakan di sini khitabnya ditunjukkan kepada semua manusia. Ya ayyuhal insan, wahai semua manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kamu itu bisa durhaka terhadap Tuhan? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang insya Allah bukan ditanyakan kepada kita yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini, di mana Allah menanyakan kepada mereka, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kalian itu bisa berdosa kepada Allah? Kenapa kalian tegaan sama Allah? Padahal Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, kepada manusia. Allah telah memberikan bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Allah telah memberikan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya semampu kita. Coba bayangkan, pada saat Allah memerintahkan manusia, itu Allah perintahkan semampunya. Sebagai contoh, pada saat Allah memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan salat, lakukan salat itu sambil berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka lakukan salat itu sambil duduk. Kalau tidak mampu sambil duduk, maka lakukan salat sambil berbaring, bukan sambil tidur. Jadi salah kalau seandainya ditanya, udah salat? Udah, kapan? Tadi waktu tidur. Tidak, sambil berbaring. Berbaring itu dalam keadaan kita mengetahui apa yang kita lakukan. Begitulah mudahnya pada saat seseorang itu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Mastata'tum, semampumu. Sehingga tidak akan mungkin bagi seorang manusia itu untuk mendustakan, untuk berdurhaka kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Dan di sini Allah mengungkapkan kata-katanya, bi rabbikal karim. Apa yang maksud dengan kenapa tidak dengan bi rabbika al-azim? Karena karim merupakan salah satu sifat Allah, di mana sifat pemberi dari Allah. Allah memberikan semua fasilitas kehidupan kita. Dan ini sudah kita jelaskan dalam surat-surat sebelumnya. Diciptakan bumi ini merupakan salah satu tempat yang paling layak dihuni oleh manusia. Dikarenakan apa? Dikarenakan apabila manusia hidup bukan di atas muka bumi, maka sangat sulit bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini. Allah menciptakan kita, memberikan kepada kita tangan kita, hidung kita, mata kita, oksigen yang kita hirup setiap harinya. Kalau seandainya kita harus masuk rumah sakit, maka bayangkan kita harus membayar bertabung-tabung oksigen. Ini dari segi finansial, dari segi keuangan. Belum lagi dari segi beban, kita harus menggotong tabung tersebut. Bayangkan kalau seandainya ada tabung 10 kilo setiap hari yang harus kita gotong. Maka di sini Allah mengungkapkan bagaimana pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah, sehingga tidak akan mungkin seseorang itu akan dia berdustai apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah.
Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kamu itu durhaka terhadap Tuhanmu yang telah memberikan berbagai macam kepadamu, yang sangat menyayangimu. Pada ayat yang ke-7 Allah berfirman, Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Di mana Allah tersebut adalah Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan, fasawwak, dan telah menyempurnakanmu, fa'adalak, dan memberikan keadilan terhadap dirimu. Ini ada 3 hal yang diberikan oleh Allah di antara huraian terhadap bagaimana karimnya Allah. Yang pertama sekali adalah Allah menciptakan kita, dan proses penciptaan manusia itu merupakan salah satu proses yang sangat ilmiah. Tidak ada satupun ilmu pengetahuan 14 abad yang lalu mengetahui bagaimana proses penciptaan manusia, dan itu sudah diungkapkan oleh Nabi Muhammad bahwasanya penciptaan manusia dari mani, setelah itu menjadi segumpal darah, dan proses penciptaan itu baru bisa dibuktikan secara saintifik setelah 14 abad lamanya. Padahal Allah telah menyampaikan bagaimana dahsyatnya penciptaan manusia. Bertemunya antara sperma dengan sel telur sehingga dia berubah menjadi segumpal darah itu menjadi daging menjadi tulang belulang, lalu ditiupkanlah ruh. Dan lihat berapa banyak di antara manusia yang pada saat dia berada di dalam janin ibunya, dia merupakan manusia-manusia yang taat terhadap perintah Allah. Tidak ada satupun di antara mereka yang berada di dalam janin orang tuanya itu adalah manusia-manusia yang durhaka. Namun pada saat mereka terlahir ke atas muka bumi ini, mereka memilih untuk taat dan mereka memilih untuk durhaka. Proses penciptaan manusia ini sangatlah unik dan sangatlah luar biasa, sehingga pada saat itu Allah menyebutkan dengan fasawwak, dan Allah menyempurnakan ciptaannya tersebut, menyeimbangkan. Kalaulah dulu di era 70-an kita sering melihat dan merupakan sebuah trendy apabila seseorang menggunakan celana arafik, maka itu adalah orang yang paling keren. Kenapa? Karena semua mata bisa menerimanya. Tapi di era 80-an, setelah celana arafik itu judrai, itu tidak lagi menjadi modern, maka apabila seseorang menggunakannya itu sudah tidak enak dipandang mata. Sehingga pada saat itu lahirlah model baggy, besar di tengah, kecil di bawah. Paling susah celana seperti itu kalau kebelet mau biol, maka sangat sulit untuk membukanya. Ini yang dinamakan dengan tidak fasawak, tidak seimbang. Kenapa? Karena model yang diciptakan oleh manusia itu akan berlaku sesuai dengan zamannya, berbeda dengan ciptaan Allah. Pada saat Allah menciptakan manusia fasawak, kapanpun lahir manusia itu akan tetap tertarik untuk dilihat, tetap tertarik untuk bermuamalah. Dan yang paling unik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang Afrika itu jauh dia lebih condong untuk menyukai sesama Afrika. Ini adalah sebuah ciptaan yang disempurnakan oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita tanya orang Afrika itu yang laki-lakinya itu apakah suka sama yang bule? Jarang. Tetap dia menyukai wanita Afrika. Ini yang dinamakan dengan fasawwak. Allah menciptakan manusia lalu menyeimbanginya. Tidak ada satupun manusia hasil ciptaan Allah itu yang membuat kita bosan untuk melihatnya. Modelnya itu akan bisa diterima sepanjang zaman. Inilah kehebatan dan kedahsyatan ciptaan Allah. Fa'adalak, maka Allah memberikan keadilan dan menyempurnakan ciptaan tersebut. Maka kita melihat semua ciptaan Allah itu sangat enak untuk dipandang. Kalau seandainya tidak ada kata-kata fa'adalak, maka ciptaan itu akan sangat tidak senang kita untuk melihatnya. Ada di antara orang yang mempunyai mata satu, ya, tapi alhamdulillah semuanya hari ini rata-rata semuanya ciptaan Allah itu mempunyai mata dua, ada telinga dua, dan hidungnya satu, lubangnya pun ke bawah. Kalau seandainya fa'adalak ini tidak ada, maka bisa jadi nanti hidung manusia itu ada di belakang, ada di atas, lubangnya di atas. Maka Allah sempurnakan ciptaannya dengan fasawwak fa'adalak. Sehingga apa? Ciptaan Allah itu, modelnya itu akan bisa diterima sepanjang zaman.
Pada ayat yang ke-8 Allah berfirman fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, ya, bahwasanya fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, bahwasanya pada jenis bentuk gambaran seperti apa yang Allah ciptakan itu sehingga kita ini akan menjadi hamba yang taat. Ini merupakan sebuah gambaran kepada kita pada saat Allah memberikan tanda-tanda kepada kita bahwasanya jangan sampai kalian wahai manusia menjadi hamba-hamba yang durhaka terhadapku, dikarenakan aku, menurut kata Allah, adalah Allah yang maha pemberi, Allah yang maha penyayang, yang menyantuni dan mengajarkan dan melindungi kalian. Aku menciptakan kalian dengan sesempurna mungkin, maka jangan pernah di antara kalian yang mendurhakai terhadap apa yang kuperintahkan. Ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini. Pada saat Allah memberikan berbagai macam fasilitas terhadap kita kehidupan di dunia ini, kesempurnaan anggota tubuh yang kita miliki, maka ini jadikanlah sebagai ajang bagi kita untuk bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Berapa banyak di antara orang-orang pada saat Allah berikan kesempurnaan anggota tubuhnya, maka digunakan anggota tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Dan ini sering kita mendengar dan membacanya. Tren pada artis-artis di Hollywood pada saat mereka mempunyai anggota tubuh yang sempurna, mempunyai kegantengan, mempunyai kecantikan, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kemaksiatan, mereka berganti-ganti pasangan hidup. Seakan-akan kehidupan ini seperti kehidupan binatang. Binatang pun sekalipun, unta itu tidak akan pernah dia melakukan hubungan badan di depan orang ramai. Dan dia tidak mau mengekspos kalau seandainya dia sudah bertukar pasangan. Bagaimana etikanya unta? Binatang sekalipun dia tidak mau untuk bertukar-tukar pasangan. Itulah kelebihan di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sehingga apabila manusia itu tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka posisi mereka itu jauh lebih hina daripada binatang. Maka jangan sampai jemaah yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan nikmat kepada kita dengan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan. Sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya mata saja itu kita tidak tahu berapa kali kita mengkedipkan mata kita dalam satu hari. Kalau seandainya nikmat mata itu tidak diberikan kedipan oleh Allah, maka mungkin akan terus meneteskan air mata. Namun dalam sepersekian detik, sepersekian menit kita telah mengkedipkan sekian puluh kali kedipan mata. Ini untuk apa? Agar apa? Agar terjadi keseimbangan di dalam tubuh kita, sehingga kita tidak akan meneteskan air mata. Kalau seandainya mata ini tidak berkedip, maka dia akan kering. Dan pada saat kering mata tersebut, dia akan meneteskan air mata. Nah, inilah salah satu hikmah di antara sekian banyak hikmah di mana Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang itu menciptakan kita dan memberikan berbagai macam fasilitas. Jangan sampai dengan fasilitas tersebut kita akan ditanyakan dengan pertanyaan yang sangat rugi itu, yaitu pertanyaan, kenapa kalian dulu durhaka dengan Allah? Semoga derap langkah kaki kita menuju tempat yang penuh dengan keberkahan ini adalah sebagai bukti bahwasanya kita bukan termasuk di antara hamba-hamba Allah yang durhaka. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.